Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 1503623 024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir pembuatan butir instrumen baik cash maupun non-cash, di mana laporan ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada laporan ini saya susun menjadi 5 bab ya. Yang pertama ada bab pendahuluan, kemudian landasan teori, rancangan instrumen, kemudian analisis validitas, dan penutup. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan secara keseluruhan laporan ini, tapi hanya terkait analisis validitasnya saja. Nah, langsung masuk ke pembahasan terkait analisis validitas instrumen ini. Yang pertama itu terkait uji coba instrumen. Jadi uji coba ini dilakukan secara daring atau online menggunakan platform Google Form sebagai media pengumpulan datanya. Nah, jadi eh, instrumen itu diberikan kepada 30 siswa kelas 10 jurusan bisnis konstruksi dan properti atau BKP di salah satu SMK Negeri Jakarta. Nah, jadi dari apa apa yang sudah diisi oleh siswa instrumen tersebut akan secara otomatis terekap oleh sistem Google. Kemudian hasil rekapitulasi pengisian instrumen tersebut akan diekspor ke dalam format spreadsheet yaitu CSV sebagai bahan analisis lebih lanjut dan menggunakan software statistik untuk analisisnya. Dan kali ini yang saya gunakan adalah software Gmetric. Nah, berikut adalah data pengisian instrumen tesnya. Selanjutnya pengisian instrumen tes. Nah, kita langsung ke pembahasan validitas butir soal. Di validitas ini yaitu untuk menunjukkan seberapa baik soal tersebut mengukur kemampuan yang dimaksud dalam kompetensi dasar. Nah, yang pertama kita harus tahu tentang kategori interpretasi validitasnya itu sendiri. Jadi ada kategori sangat tinggi dengan rentang nilai diskriminatif sekian-sekian. Kemudian ada kategori tinggi, cukup rendah, sangat rendah, tidak valid. Nah, dari pengisian yang dilakukan oleh siswa atau hasil dari rekapitulasi Google Form yang saya dapatkan, kemudian saya analisis menggunakan Gmetri. Nah, berikut adalah hasil dari rekapitulasi validitas Gmetriknya. Nah, soal pertama sampai soal ke-9 itu nilai diskriminasinya sekitar sekitar tapi 0,9948, di mana arti nilai diskriminasi ini adalah tergolong kategori sangat tinggi kecuali nomor 10 yaitu nilai diskriminasinya hanya 0,5 atau cukup. Jadi hasil dari analisis simetrik tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh soal atau 90% itu memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membedakan peserta didik yang tinggi dan rendah kemampuannya. Nah, jadi ini bisa mengisyaratkan bahwa penyusunan butir, butir ini itu sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Lanjut ke reliabilitas instrumen tes. Seperti tadi, ada kategori tingkat reliabilitasnya. Ada yang sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, hingga sangat rendah. Jadi eh, hasil yang didapatkan dari Gmetric adalah untuk metode estimasi Goodmans L2 yaitu 0,9914, kategorinya sangat tinggi sampai koefisien alfa sekian dengan kategori sangat tinggi hingga radio beta yang tertuang di dalam tabel ini ya. Ya. Jadi berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa instrumentasi itu memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai koefisien reliabilitas alfa mencapai 0,9890. Jadi ini mengindikasikan bahwa soal-soal tes itu memiliki konsistensi internal yang sangat baik
dan dapat digunakan secara andal untuk mengevaluasi pemahaman tadi terhadap materi, spesifikasi, dan karakteristik baja. Jadi selain estimasi keseluruhan, itu Gmetrik juga menyediakan informasi mengenai perubahan reliabilitas apabila suatu butir soal itu dihilangkan dari instrumen sebagai berikut. Jadi 1 sampai 9 alfa dikaitkan pun adalah 0,98 alfa. Soal nomor 10 adalah 1. Jadi penghapusan soal nomor 10 ini akan menaikkan reliabilitas hingga naik ke nilai maksimum atau atau 1. Nah, sementara penghapusan soal lainnya cenderung menurunkan reliabilitas secara kecil. Ini ya bahwa instrumen tes ini memiliki reliabilitas yang sangat baik berdasarkan berbagai pendekatan perhitungan khususnya alpha quantum dengan nilai mendekati 1. Jadi itu menunjukkan bahwa instrumen ini dapat dipercaya dan mampu menggambarkan secara akurat terkait capaian kompetensi peserta didik nantinya. Selanjutnya adalah daya beda butir soal teks. Jadi berdasarkan hasil analisis simetrinya seperti ini, sama seperti pada saat analisis validitas butir sebelumnya, bahwasanya soal 1 sampai 9 itu daya bedanya adalah 0,9948, hanya beda di soal nomor 10 saja, di bawah nilainya adalah 0,5. Nah, itu kategori validitasnya adalah baik. Ini ya kategorinya ya. Berdasarkan sumbernya yaitu Zainal pada tahun 1997 dalam Surabrata tahun 1999. Jadi meskipun beberapa opsi jawaban itu menunjukkan nilai diskriminasi negatif, misalkan jawaban B atau C, tapi nilai keseluruhan daya beda soal itu tetap sangat baik. Selanjutnya adalah fungsi distractor di butir soal tes. Nah, ini berdasarkan analisis simetriknya ya. Bahwasanya opsi A, B, C, D, E mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah teranalisis status strukturnya. Jadi jika dia di angka 0,6667 itu bukan bukan sanksi, tapi dalam ini kebetulan 0,667 ini adalah kunci jawabannya. Kemudian ada ada nilai proporsi yang dipilih itu nol. Nol ini artinya tidak ada yang memilih jawaban ini sama sekali ya. Artinya kunci jawab opsi jawaban ini itu tidak berfungsi dengan baik. Nah ini bahwasanya distraktor yang memiliki proporsi 0,00 atau tidak dipilih sama sekali oleh peserta manapun, jadi itu bisa dipastikan tidak berfungsi. Ini, ini walaupun secara keseluruhan validitas dan reliabilitas instrumen itu tinggi, namun dari sisi fungsi distraktor itu perlu dilakukan revisi signifikan terhadap sebagian besar butir karena memang banyak nih. Kalau kita lihat dari hasil analisis distraktornya, ini proporsinya itu banyak yang tidak berfungsi ternyata di di nomor di soal nomor 1 itu ada dua yang tidak berfungsi. Di soal kedua itu ada satu, di soal ketiga itu ada dua, ada tiga, yang di soal keempat itu ada tiga juga. Jadi memang perlu diperbaiki lagi pilihan-pilihan jawabannya agar meningkatkan status di skornya itu sendiri. Nah ini penyebabnya bisa karena bahasanya itu membingungkan atau kurang dikenal siswa atau kurang terlalu kuat atau menonjol. Jadi kalau siswa melihat
jawaban tersebut pasti asumsinya adalah bukan ini jawabannya. Jadi tidak berfungsi dengan baik opsi yang dibuat tersebut. Nah, selanjutnya adalah tingkat kesulitan butir presnya. Ini kategori tingkat kesulitan soal. Itu yang untuk sukar itu rentang nilainya atau P itu sekitar 0,00 dari nilai 0 sampai 0,30. Untuk kategori sedang itu 0,31 sampai 0,10. Dan untuk muda itu 0,71 sampai 1. Ini analisis berdasarkan simetriknya ya. Jadi proporsi benarnya itu di nomor soal 1 sampai 9. Dan ini memang secara kebetulan ya, memang bisa hasilnya bisa sama seperti ini. Nomor 1 sampai 9 bahwasanya proporsi benarnya itu 0,6667 dan nomor soal 10 0,33. Jadi berdasarkan proporsinya itu kita bisa melihat bahwasanya kategori soal-soal ini secara keseluruhan itu di rentang sedang ini ya. Nah, bisa dibilang instrumen tes yang terdiri dari 10 butir ini itu memiliki tingkat kesulitan yang ideal karena seluruh butir berada pada kategori sedang. Ya, ini juga mendukung kemampuan instrumen dalam mengukur secara adil dan merata terhadap peserta didik dengan latar belakang pemahaman yang berbeda. Jadi untuk keperluan lanjutan, pengembangan butir soal ini dapat diarahkan untuk menambahkan variasi kesulitan agar sesuai dengan konteks asesmen tertentu. Nah, selanjutnya adalah analisis instrumen non tesnya. Untuk butir soalnya, ya, bisa kita lihat bahwa eh, hasil yang ditunjukkan oleh Gmetric ini menunjukkan bahwa track ini bukan soalnya, tapi pernyataan. Pernyataan 1 sampai 15, di mana nilai diskriminasinya sangat bervariasi kategorinya. Soal nomor 1 itu sangat tinggi, nomor 2 tinggi, nomor 3 tinggi, nomor 4 sangat tinggi, nomor 5 cukup, nomor 6 tinggi, sampai nomor 15 itu sangat tinggi. Jadi apa yang ditemukan bahwasanya dari 15 butir instrumen terdapat 5 butir dengan kategori yang sangat tinggi, di mana itu menunjukkan bahwa item tersebut sangat kuat ya. Dan 4 butir itu masuk dalam kategori tinggi dan 3 butir lainnya dalam kategori cukup. Ini ya. Ada satu butir yaitu butir 8 itu berada dalam kategori rendah. Itu harusnya ulang lagi dari segi redaksi atau kesesuaiannya terhadap indikator sifat. Dan untuk butir kedua, ada dua butir maksudnya, butir ke-11 dan ke-12 itu memiliki koefisien diskriminasi negatif. Artinya, tidak hanya gagal mengukur konstruksi yang diinginkan, tetapi bisa menimbulkan interpretasi terbalik dari responden. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, eh, mempertahankan butir-butir dengan kategori yang sangat tinggi tadi tanpa harus direvisi. Kemudian memeriksa ulang redaksi atau kejelasan konteks pada butir dengan kategori titik dan berat, dan merevisi atau menghapus butir ke-11 dan 12 karena memiliki korelasi negatif terhadap skor total. Jadi secara umum instrumen non-teknis ini memiliki validitas yang baik dengan mayoritas hampir soal memberikan kontribusi positif terhadap pengukuran konstruk dengan sedikit perbaikan pada beberapa butir itu khususnya yang bernilai negatif. Instrumen ini dapat eh, mengevaluasi sikap atau persepsi peserta didik secara valid. Lanjut ke reliabilitas instrumen non-tesnya. Nah, ini berdasarkan metode Goodman, Transition Alpha, Gilmer, Brennan, Radius Beta, itu semuanya tergolong sangat tinggi kategorinya. Jadi eh, bisa disimpulkan bahwa instrumen non-tech yang dibuat ini eh, memiliki reliabilitas yang sangat tinggi yang menandakan bahwa
butir pernyataan dalam instrumen itu memiliki konsistensi internal yang kuat dalam mengusir konflik yang sama, yaitu sikap dan persepsi siswa terhadap objek pengukuran. Jadi nilai reliabilitas yang tinggi itu bisa mengindikasikan bahwa respon prediktif terhadap item-item pernyataan itu bersifat stabil dan tidak, sehingga permain ini layak digunakan dalam penelitian atau evaluasi pendidikan. Artinya, ketika instrumen ini digunakan kembali dalam kondisi serupa, maka hasilnya cenderung akan konsisten. Namun hasil uji reliabilitas kita itu dihapus itu menunjukkan bahwa butir kedua pihak itu memiliki kontribusi negatif terhadap konsistensi instrumen, karena penghapusan item ini justru meningkatkan nilai alfa menjadi 0,8865. Oleh karena itu butir kedua belas itu perlu ditinjau ulang dari aspek isi redaksional. Bab kelima, yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen tes dan non-tes menggunakan simetrik. Ini dapat disimpulkan ya, bahwa untuk instrumen tes itu menunjukkan validitas dan daya beda yang sangat tinggi pada sebagian besar soal dengan reliabilitas tinggi alpha 0,990. Jadi seluruh soal itu berada pada tingkat kesulitan yang sedang, namun sebagian besar deskriptor tidak berfungsi optimal karena banyak tidak dipilih oleh kita atau hasilnya 0,000. Untuk instrumen non-testnya itu menunjukkan reliabilitas yang tinggi dan sebagian besar itu memiliki validitas dan daya beda yang baik. Tapi untuk nomor 11 dan 12 itu memang harus diberikan perhatian khusus, harus dirubah atau dihapus. Jadi poin kesimpulannya adalah instrumen tes valid, reliable, memiliki tingkat kesulitan yang seimbang, kemudian fungsi distraktor pada sebagian soal juga harus diperbaiki, dan instrumen non-tes secara umum baik tetapi ada butir yang tidak valid. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf karena ada sedikit trouble terkait masalah. Selanjutnya adalah saran terkait peningkatan kualitas instrumen yang sudah buat, yaitu ada beberapa saran yang sudah saya pertimbangkan. Yang pertama yaitu merevisi distraktor atau opsi jawaban yang tidak dipilih itu untuk menjadi lebih menarik lagi. Artinya bisa mengecoh siswa. Jadi harus kita revisi jawaban-jawaban yang tidak dipilih oleh siswa di sebelumnya. Kemudian menghapus atau memperbaiki butir non-tes yang nilai diskriminasinya itu negatif, dan melakukan tinjauan redaksi pernyataan agar lebih seimbang dan tidak terlalu positif. Dan yang keempat adalah melakukan uji coba ulang instrumen setelah revisi agar hasil lebih stabil dan akurat. Jadi ini saya perlihatkan lampiran terkait formulirnya. Ini yang untuk formulir di form instrumen non-tesnya. Kemudian lampiran terkait data atau rekapitulasi jawaban instrumen, dan hasil geometrik instrumen tesnya sudah saya lampirkan. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada Bapak dosen Rian Arthur saya ucapkan atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.